Kemudian bahkan sampai-sampai harus membeli penyerang terbaik dari lawannya langsung ya, Gimenez. Sedangkan dari sisi Inter, Inzaghi malah menurunkan dua anak SMP ya, cucunya Acerbi dan Mkhitaryan, tetapi tetap bisa menang. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini berarti dari kemenangan kita atas Feyenoord 2-1. Langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. Marcus Thuram, penyerang kita asal Perancis, terpilih sebagai man of the match. Ini penjelasan dari official pertandingannya teman-teman. UEFA Technical Observer Group mengatakan penyerang Inter, Marcus Thuram, membuat banyak masalah bagi pertahanan Feyenoord dengan pergerakannya yang lincah dan kekuatan fisiknya. Dia mencetak gol yang luar biasa di awal pertandingan dengan penyelesaian bola yang fantastis. Namun kurang beruntung karena tidak mencetak gol tambahan setelah melakukan pergerakan dribble bola yang luar biasa di babak kedua. Wih, gokil ya teman-teman, tapi memang Marcus Thuram tampil sangat baik, sangat memanjakan mata di pertandingan lawan Feyenoord kemarin. Semoga dia bisa mempertahankan performanya yang seperti ini sampai dengan akhir musim nanti. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi, dengan gol Thuram ke gawang Feyenoord, berarti Marcus Thuram telah mengemas 31 gol bagi Inter sejak musim lalu. Dan menariknya, dari 31 gol tersebut teman-teman dilesatkan ke 20 tim berbeda. Lalu dengan golnya kemarin ke gawang Feyenoord, itu adalah gol ketiga Marcus Thuram di Liga Champions musim ini. Dan itu artinya Marcus Thuram telah berhasil memecahkan rekornya sendiri ya. Sebelumnya gol terbanyak dia di Liga Champions terjadi di musim 2020-2021. Saat itu dia masih membela Borussia Mönchengladbach. Total gol yang dia buat di musim itu selama satu musim adalah 2 gol. Nah, di musim ini adalah pencapaian terbaik dia di Liga Champions. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan lolos ke babak perempat final, ini menurut Opta Paulo teman-teman, Inter telah mencapai perempat final Liga Champions dalam 2 dari 3 musim terakhirnya, yaitu musim 2022-2023, saat itu kita bahkan mencapai final. Lalu kemudian di musim ini 2024-2025. Nah, yang menariknya menurut data Opta, selama 11 musim sebelumnya, sebelum kita akhirnya mencapai final ya bersama Inzaghi, Inter belum pernah mencapai babak perempat final sekalipun. Gokil emang Inzaghi, bahkan Conte pun tidak sanggup melakukannya. Nah, kalau kita coba flashback teman-teman, selama 4 musim terakhir ya, ketika Inter bersama Inzaghi mampu menjejakkan diri ke babak 16 besar. Di musim pertamanya Inzaghi kita gugur di babak 16 besar, kalah dari Liverpool ya. Walaupun di kandang mereka kita bisa menang 1-0, padahal Alexis Sanchez kena kartu merah. Lalu di musim berikutnya di 16 besar kita menang lawan Porto dan bahkan melaju sampai partai final. Nah, di musim lalu kita kembali kalah di babak 16 besar dari Atletico. Nah, di musim ini kita kembali berhasil melaju ke perempat final. Sekarang kita lihat ya sejauh mana Inter akan melaju. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Teman-teman silahkan lihat pada layar. Ini adalah pergerakan passing Inter di partai lawan Feyenoord. Menarik banget teman-teman, itu nomor punggung 20 ya, Hakan Calhanoglu. Dia lebih banyak stay di depan Acerbi, benar-benar menjadi poros serangan Inter, poros aliran bolanya Inter ya, berada di tengah-tengah banget. Nah, hal menarik lainnya lagi di sisi kanan, Pavard dan Dumfries terlihat berdirinya sejajar. Berbeda dengan sisi kiri kita, Bisek dan Augusto. Lalu kemudian posisi dua Mezzala kita, Fratesi dan Mkhitaryan juga sangat menarik ya, sangat maju ke depan. Tetapi yang lebih maju tentu saja Fratesi. Kemudian untuk Taremi sendiri lebih banyak berada di belakang Marcus Thuram. Kemudian data menarik berikutnya lagi, kita lihat expected goal. Di pertandingan lawan Feyenoord kemarin, Inter mencapai 2,20 teman-teman, sedangkan Feyenoord cuma 1,56. Tapi ini kalau dilihat dari selisih angkanya cuma beda tipis ya. Berarti Feyenoord walaupun kalau kita lihat sekilas selama pertandingan kayaknya kurang greget, kayaknya serangan mereka tidak menggigit. Tetapi peluang mereka untuk mencetak gol 1,56, 1,5 gol. Sedangkan dari sisi Inter walaupun kayaknya banyak banget bikin peluang,
kita unggulnya juga tidak signifikan banget ya, cuma 2,20. Berarti sebetulnya kalau dilihat dari sisi statistik, pertandingan Inter melawan Feyenoord di leg kedua kemarin berlangsung seimbang. Dan kalau kita coba kaitkan dengan statistik pertandingan, ini menggambarkan sih bahwa pertandingan Inter lawan Feyenoord memang berjalan seimbang. Total shot Inter 12, Feyenoord 14, tidak terlalu jauh. Shot on target juga begitu, Inter 5, Feyenoord 4. Umpan-umpan kunci 10-11. Lalu kemudian ball position 55-44. Terlihat pertandingan ini berlangsung seimbang. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Kebobolan kita kemarin dari Feyenoord berasal dari titik putih ya teman-teman. Itu gara-gara Hakan Çalhanoğlu bikin pelanggaran ceroboh. Nah, menariknya kalau dihitung sejak musim lalu, ternyata Hakan Çalhanoğlu adalah pemain urutan kedua nih di Inter yang paling banyak menyebabkan Inter dihukum penalti, yaitu sebanyak 2 kali. Dan pemain yang ada di atasnya Hakan Çalhanoğlu sebagai pemain yang paling sering bikin Inter dijatuhi hukuman penalti adalah Mang Darmian ya, yaitu sebanyak 3 kali. Ini berarti Hakan Çalhanoğlu bukan hanya masternya mengeksekusi penalti, tetapi dia juga rajin bikin lini pertahanan kita dihukum penalti. Ya cuma 2 sih, tetapi tetap aja dia urutan kedua bro. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Di leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord, Inzaghi menurunkan 2 pemain Primavera, yaitu ada Bernd Brandts dan Matteo Cocchi. Itu kemarin gue dengar komentatornya ngomongnya gitu teman-teman, Bernd Brandts dan Matteo Cocchi. Menurut gue itu cara tersendiri yang sangat savage dari Inzaghi untuk mengejek sang tetangga, ketika sang tetangga sampai harus punya Fantastic Four, punya wingback yang luar biasa ya, yang satu juara UCL, yang satu wingback kiri terbaik di dunia. Kemudian bahkan sampai-sampai harus membeli penyerang terbaik dari lawannya langsung ya, Gimenez. Sedangkan dari sisi Inter, Inzaghi malah menurunkan 2 anak SMP ya, cucunya Acerbi dan Mkhitaryan, tetapi tetap bisa menang. Dan untuk itulah kita harus memberikan salam hormat untuk Inzaghi teman-teman, yang kini telah melatih Inter sebanyak 200 pertandingan di semua kompetisi. Gokil. Menurut data Opta, Simone Inzaghi adalah pelatih kelima yang mampu membuat sejarah 200 pertandingan sebagai manajer Inter di semua kompetisi sejak tahun 1929-1930. Di atasnya Inzaghi ada Eugeni Berselini 207 pertandingan, kemudian Trapattoni 233, ada Mancini, wah Mancini banyak juga 303 teman-teman, dan Herrera sebanyak 368 pertandingan. Ya, semoga Simone Inzaghi tetap bertahan di Inter sampai dengan 10 tahun ke depan. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Tetapi seperti biasanya, yo teman-teman, dukung channel ini supaya checking kita naik kelas, bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Teman-teman bisa sampaikan dukungan melalui Saweria. Sekaligus tanggal 25 Maret nanti gue akan nonton langsung pertandingan Bahrain melawan tim nasional kita ya di GBK. Rencananya gue akan live antara di YouTube ataupun TikTok ya, supaya teman-teman bisa melihat, menyaksikan sendiri atmosfer euforia di sekitar stadion. Nah teman-teman yang ingin mensupport gua ceking Gita keliling GBK, silahkan sampaikan juga melalui Saweria. Oke, lanjut statement menarik yang pertama ada dari Denzel Dumfries. Dia menjelaskan tentang jalannya pertandingan. Dumfries bilang begini, ini adalah malam yang luar biasa, pertandingan yang hebat. Kami senang bisa mencapai perempat final dan akan menghadapi Bayern Munchen, tim yang sangat kuat. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah ada sesuatu yang tiba-tiba klik dalam diri Anda sehingga performa Anda di tahun ini sungguh luar biasa? Dumfries bilang begini, saat ini saya merasa baik dalam kondisi prima. Saya ingin terus seperti ini. Saya senang karena bermain banyak dan bermain dengan baik. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda menjadi kapten kesebelasan di malam hari ini? Dumfries bilang begini, saya bangga, ini momen spesial bagi saya. Memimpin Inter untuk pertama kalinya. Anjay, memimpin Inter. Semua orang berbahagia juga untuk saya. Tapi saya berharap Stefan de Vrij bisa segera pulih. Dia adalah pemain yang hebat. Lalu kemudian Dumfries bilang begini, sekarang tantangan ke depan adalah Atalanta yang pasti akan sangat sulit. Ini pertandingan penting bagi kami dan kami ingin menang. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari duo pemain Primavera ya yang melakukan debut, yaitu Cocchi dan Bernd Brandts. Cocchi bilang begini,
Rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap anak pasti bermimpi tentang momen ini. Saya sangat bahagia bisa mewujudkan impian ini. Tidak pernah terpikirkan dalam diri saya bisa debut di Liga Champion babak 16 besar pula. Saya berterima kasih kepada pelatih, klub, dan staf atas kesempatan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, siapa pemain yang menjadi inspirasi Anda dalam bermain sepak bola? Lalu kemudian Koki bilang begini teman-teman, tidak perlu mencari yang jauh-jauh sebagai inspirasi. Di sini di Inter ada Federico Di Marco yang menurut saya adalah bek kiri terbaik di dunia saat ini. Saya banyak belajar darinya dan mencoba meniru kualitas terbaik yang dia miliki. Lalu kemudian ada statement dari Brand Branch. Dia bilang begini, hari ini benar-benar perasaan yang tak terlukiskan. Saya ingat pertama kali masuk ke stadion ini saat saya masih kecil, berusia 6 tahun, duduk di tribun. Dan sekarang saya bermain 10 menit di Liga Champion adalah momen yang luar biasa. Tetapi ini baru permulaan, kami masih muda dan perjalanan masih panjang. Lalu jurnalisnya bertanya lagi, siapa yang menjadi inspirasi Anda? Kemudian Baron Brands menjawab begini, saya bahkan tidak bisa memilih antara Barella dan Mkhitaryan. Mereka adalah dua pemain luar biasa. Dan setiap sesi latihan saya mencoba belajar banyak dari mereka. Mereka adalah panutan yang hebat. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini teman-teman, menjadi salah satu dari 8 tim terbaik di Eropa adalah sumber kebanggaan besar yang pantas dibagikan kepada para penggemar, klub, dan pemain. Tanpa mereka saya tidak bisa mencapai 200 pertandingan bersama Inter. Saya bangga dengan tim ini dan saya tidak pernah menyerah. Selalu memberikan penampilan terbaik setiap 72 jam sekali. Itu tidak mudah. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka. Saya rasa mereka masih kurang mendapatkan apresiasi atas betapa kompetitifnya para pemain di semua kompetisi musim ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda akan menghadapi Munchen di perempat final? Inzaghi bilang begini, kami akan berusaha memberikan yang terbaik meskipun kami tahu ini bukan tantangan yang mudah. Mereka tim yang hebat dan saat ini berada di puncak liga mereka. Tapi kami akan berjuang maksimal. Tapi saya sedih dengan kartu kuning yang diterima oleh Aslani karena saat ini kami tidak punya Zielinski dan masih ada serangkaian laga ke depan dan tentu saja ini akan menjadi tantangan ke depan karena keterbatasan lini tengah yang kami miliki. Namun saya juga sudah berbicara kepada pemain Primavera agar mereka tahu bahwa mereka harus siap untuk diturunkan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan